Halo, perkenalkan nama saya Rahmatul Izati dari jurusan Manajemen Pajak, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pemeriksaan pajak, yaitu mengenai produk hukum pemeriksaan pajak. Produk hukum pemeriksaan pajak ini terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama, surat ketetapan pajak kurang bayar. Yang kedua, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Yang ketiga, surat ketetapan lebih bayar. Dan yang keempat, surat ketetapan pajak nihil. Dan yang terakhir yaitu surat tagihan pajak. Langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu mengenai surat ketetapan pajak kurang bayar. Surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB ini merupakan surat yang juga dirilis oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP untuk menginformasikan besaran jumlah pokok pajak, jumlah nilai kredit pajak, jumlah kekurangan bayar pokok pajak, nominal sanksi denda, serta jumlah total nilai pajak yang harus dilunasi oleh wajib pajak terutang. SKPKB ini diterbitkan dalam rentang waktu 10 tahun sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Ketentuan penerbitan SKPKB ini yaitu yang pertama, apabila terdapat hasil pemeriksaan pajak yang nilainya masih tidak dibayarkan atau terutang. Yang kedua, surat tidak diberikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dan juga sudah diberi teguran secara tertulis. Yang ketiga, apabila dari hasil pemeriksaan pajak penjualan atas barang mewah atau pajak pertambahan nilai ditemukan selisih lebih pajak atau dikenakan tarif 0%. Dan yang terakhir yaitu apabila wajib pajak menghindari kewajiban pemeriksaan pajak atau tidak membuat pembukuan sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku. Yang kedua yaitu surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT ini diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, yaitu apabila wajib pajak sebelumnya telah diberikan keputusan melalui surat ketetapan pajak kurang bayar pada saat setelah dilakukan penelitian atau pengecekan lebih lanjut, ternyata masih ada pajak yang kurang dibayarkan wajib pajak di luar dari jumlah pajak kurang bayar yang telah tercantum dalam surat ketetapan pajak kurang bayar sebelumnya. Surat keterangan pajak kurang bayar tambahan ini diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun sesuai undang-undang yang berlaku. Ketentuan penerbitan dari surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan ini yaitu yang pertama, apabila dalam penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan menetapkan bahwa nilainya lebih rendah dibandingkan dengan perhitungan sebenarnya. Yang kedua, apabila terdapat proses pengembalian pajak yang ditetapkan dalam surat ketetapan pajak lebih bayar yang notabene-nya tidak sewajarnya untuk dilakukan. Yang ketiga, yaitu apabila terdapat hutang pajak dalam surat ketetapan pajak nihil yang lebih rendah. Dan yang terakhir yaitu penerbitan dari surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan dilaksanakan ketika data awal belum tersedia atau terdapat data baru yang terungkap dan dapat mengakibatkan timbulnya pajak yang belum dibayarkan. Yang ketiga yaitu surat ketetapan lebih bayar. Surat ketetapan pajak lebih bayar ini merupakan surat yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak setelah dilakukan pemeriksaan apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. Surat ketetapan ini diterbitkan setelah dilakukan pemeriksaan atau atas surat pemberitahuan yang disampaikan wajib pajak yang menyatakan kurang bayar, nihil atau lebih bayar yang tidak disertai dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
Ketentuan dari penerbitan surat ketetapan pajak lebih bayar ini yaitu yang pertama, pajak penghasilan apabila jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. Yang kedua, pajak pertambahan nilai apabila jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. Jika terdapat pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pertambahan nilai, jumlah pajak yang terutang dihitung dengan cara jumlah pajak keluaran dikurangi dengan pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pertambahan nilai tersebut. Dan yang terakhir yaitu pajak penjualan atas barang mewah apabila jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. Selanjutnya, surat ketetapan pajak nihil. Surat ketetapan pajak nihil atau SKPN ini adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. SKPN ini diterbitkan setelah Ditjen Pajak melakukan pemeriksaan surat pemberitahuan. Ketentuan dari penerbitan SKPN ini adalah yang pertama, pajak penghasilan jika jumlah kredit pajak sama dengan pajak yang terutang atau pajak yang tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Yang kedua, pajak pertambahan nilai atau PPN jika jumlah kredit pajak sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Jika terdapat pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pertambahan nilai, jumlah pajak yang terutang dihitung dengan cara jumlah pajak keluaran dikurangi dengan pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pertambahan nilai tersebut. Pajak penjualan atas barang mewah apabila jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada pembayaran pajak. Yang terakhir yaitu surat tagihan pajak. Surat tagihan pajak ini merupakan surat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk keperluan melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Ketentuan penerbitan surat tagihan pajak ini berdasarkan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah yang pertama, pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak dibayar atau kurang bayar. Yang kedua, terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis atau salah hitung. Yang ketiga, adanya pengenaan sanksi administrasi berupa denda atau bunga. Yang keempat, pengusaha yang dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP tidak membuat faktur pajak. Yang kelima, pengusaha yang dikukuhkan sebagai PKP membuat faktur pajak tidak tepat waktu. Yang keenam, PKP yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap. Yang ketujuh, PKP melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur. Dan yang terakhir yaitu PKP yang gagal produksi dan telah diberikan pengembalian pajak masukan. Nah, sekian pembahasan materi ini dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.